Halo, udah di mana sekarang? Nanti jadi kan kita nge-gym? Oke. Pokoknya harus kabarin kalau misalnya udah sampai atau udah deket lah. Kabarin aja biar nggak telat nih kita ke gymnya. Ada apa bang? Jangan mau Mbak El, pacarnya banyak. Astagfirullahaladzim, cuma satu. Oke, Mir, nanti pokoknya kabarin kalau misalnya udah mau nyampe. Kenapa bang? Ada apa sih? Siapa tuh? Kenalin dong. Nanti dikenalin bang. Abang mau ikut nge-gym nggak? Hah? Nge-gym? Ngapain? Nge-gym? Olahraga dong. Olahraga? Iya. Enggak. Capek nge-gym tuh, badan otot pegel-pegel semua, nanti bangun sakit, mau makan susah, mau apa? Mandi Susah. Aduh, nih pemirsa, yang kayak gini nih, bang. Olahraga itu penting bang buat kesehatan. Apalagi buat abang. Ya, caranya kan bisa yang lain kalau mau sehat. Selain olahraga kan bisa ini apa? Apa? Diet. Diet. Aku sering diet yang ini, diet yang bisa terbang tuh. Apaan tuh bang? Diet kargo. Diet karbo bang, bukan diet kargo. Bisa aja nih abang nih ah. Bang, ini nih, kalau diet itu sebenarnya juga harus tepat. Emang iya? Iya, kalau salah dietnya nanti nggak baik juga buat kesehatan abang. Loh, diet itu bukan asal nggak makan aja udah diet itu? Nggak asal nggak makan apa nggak punya duit? Salah satunya itu. Iya benar. Sebenarnya itu juga salah satunya itu ya. gitu. Oh gitu ya El? Iya bang, nah gini deh biar enak. Saya punya temen nih, itu influencer kalau nggak salah. Influencer. Sorry, Kalau influencer pilek dia, nggak bisa. Nggak bisa masuk nanti. Nggak bisa masuk. Nanti pokoknya dia bakal cerita proses dia diet seperti apa. Karena dia berhasil dietnya bang. Gitu. Nah, mana ya orangnya nih? Panggilin aja deh. Iya, dia udah mau nyampe. Nah, ini. Kita nih. Halo Mir. Nah, Hai Bang. Nih temen El. temen. Ya. Temen dong. Maaf nih kalian semua kenapa tinggi-tinggi pada makan babu ya? Enggak Kenapa bang. tinggi-tinggi semua Duduk, begini? duduk, Mir. Iya, siap. Iya ini tapi maaf nih ya, namanya siapa? Namanya Mira, Bang. Nama panjangnya? Miracle. Keajaiban. Keajaiban. Cakep. Kenapa bawa rantang nih? Ngapain? Wah, ini makanan saya, Nah, Bang. nih. Daripada kita ribut-ribut terus, mau ngasih tahu nih ke pemirsa juga. Pemirsa, diet itu juga sebenarnya jadi bukan polemik di kita aja, polemik di masyarakat juga. Gitu. Nah, tim Ayo Sehat ini sudah mengumpulkan opini-opini dari masyarakat. Mending kita lihat dulu nih liputannya. Oh iya. Jadi awalnya untuk lifestyle ya. Kesehatan sih. Jujur buat kesehatan juga ya. Kalau saya sendiri sih lebih ke lifestyle ya mas ya. Kalau menurut aku sih karena dua-duanya ya. Karena kan kayak sebenarnya kita juga harus memilah-milih makanan yang kita konsumsi ya. Jadi sebenarnya diet kan nggak semata-mata mengurangi makan, tapi juga memilih makanan yang bernutrisi untuk tubuh. Karena kan pasti kita pengen good looking, pengen dilihat lebih baik di mata orang-orang di sekitar kita. Selain juga emang buat kebugaran tubuh, olahraga juga sebenarnya penting banget buat diet gua kali ini. Alasannya sih karena akhir-akhir ini tuh banyak di sosial media kayak influencer tuh ngadain campaign untuk diet sehat. Jadi saya tertarik untuk ikutan. Karena untuk kesehatan sendiri waktu itu ngerasa lebih sesak aja waktu gemuk gitu. Tuh ada yang lifestyle juga. Apa Nah, ini? betul. Emang ini apa? Ini, Bang, makanan saya pas lagi diet. Makanan Tuh, diet? ini ada ayam bakar, ada kangkung, ada nasi sedikit, terus ada ayam sop, ada pepaya juga, Bang. Oh pepaya. Iya. Suara kamu jadi merdu nggak? Kayak burung kan makan pepaya. Gitu ya. Langsung jadi burung dong dia bang. Oh yaudah. Yaudah nih kalau mau ngobrol ini aku singkirin dulu aja ya. Iya. Oh, iya. Tapi aku nyicip boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nah, Ambil Mir, aja, Bang, mungkin semuanya, Bang. Bisa cerita nih Mir ke gua sama Bang Jegiel juga ke pemirsa Ayo Sehat mungkin kenapa sih dulu itu mau diet? Awal ceritanya ya. Jadi gue tuh awalnya pengen diet karena puncaknya nih ya, pas lagi ke department store, lagi nyobain jeans, nggak muat-muat Gin. Gue udah milih ukuran yang lebih besar tapi tetap nggak muat. Akhirnya capek dong, nangis di dalam fitting room. Akhirnya dari situ gue bertekad buat mau diet. Itu sih puncaknya, tapi sebenarnya banyak alasan lain ya, gue pengen sehat lah gitu. Dan satu lagi juga pas lagi olahraga di sekolah, gue tuh selalu yang paling belakang kalau lagi maraton lari karena gendut. Jadi gue punya motivasi diet dari situ. Nah si Mira pola makannya gimana? Pola makannya tadi Bang. Jadi gue itu pakai diet OCD kalau pernah dengar, yang Deddy Corbuzier itu loh. Oh CD. OCD. Oh iya maaf. OCD, O-nya jangan ketinggalan bang. Iya. Ya.
Jadi dia itu sistemnya ada jendela makan. Jadi untuk 2 minggu pertama dia jendela makannya 8 jam. Artinya kita cuma boleh makan 8 jam dalam sehari. Oh gitu. Nah, gue itu makannya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Setelah itu nggak boleh makan apa-apa kecuali minum air putih. Lah, tapi olahraga juga. Iya, olahraga juga dong. Itu nggak lemes itu? Enggak, olahraganya kan sore, Bang. Habis itu kan boleh makan lagi. Oh. Pokoknya sebelum jam 8 masih boleh makan. Gitu. Oh gitu. Pantas tadi saya ngomong agak belibet, nyium bau makanan, lapar. Bawaannya begitu. Tapi kalau dari Mira sendiri, menurut Mira nih, Ya. treatment diet yang baik seperti apa? Kan Mira ini influencer juga. Treatment diet yang baik itu sebenarnya intinya adalah kalori defisit. Jadi mungkin banyak ya mitos-mitos yang sering kita dengar, minum air putih dingin tuh bikin jadi gemuk dan sebagainya. Sebenarnya intinya adalah kalau kita udah mendefisitkan kalori, jadi kebutuhan kalori kita berapa, terus yang kita asup itu kurang dari situ, ya kita bisa menurunkan berat badan. Gitu. Oke, baik. Nah, Bang Jegel, Non Mira, daripada kita pusing-pusing, mending nanti kita langsung nanya sama narasumber yang mau datang lagi nih. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Syahidatul Wafa. Nanti kita langsung nanya-nanya sama dia aja soal diet. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayah Sehat akan segera kembali usai jeda. Selamat datang kembali pemirsa di program Ayo Sehat, dan sekarang di tengah-tengah saya Bang Jegel dan juga Non Mira ada Dr. Syahidatul Wafa, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Pagi, Mas Elgin, apa kabar? Bagaimana? Saya sehat, alhamdulillah. Dokter sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, dokter, ini teman saya nih, Bang Jegel nih. Iya, Dok. Dia tuh Oh iya. nggak mau olahraga tapi pengennya diet. Kalau menurut dokter Wafa sendiri, sebenarnya diet itu kapan baiknya dilakukan dan apa betul hanya untuk orang yang dengan masalah berat badan saja, Dok? Iya, diet itu yang kita pahami kan biasanya adalah mengurangi makanan. Kalau dari asli katanya, diet itu artinya makan sebetulnya. Jadi tentu untuk menurunkan berat badan ya kita perlu diet yang sehat. Namun diet yang sehat tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi untuk menjaga kondisi metabolisme tubuh supaya tetap sehat, tetap baik, tentu harus mengkonsumsi diet yang sehat. Jadi diet sehat untuk semua orang sebetulnya. Iya. Diet Dok, sehat. Diet. kan saya sekarang tuh lagi tinggi rasa sayang sama Mira ya, Dok. Waduh. Enggak. Maksudnya saya lagi suka makan gitu, lagi tinggi nafsu makannya. Untuk tahu tinggi badan ya, Bang? Bukan. Tolong jangan bawa tinggi ya. Nah, kita tahu metabolisme tubuh kita tuh gimana caranya, Dok? Metabolisme tubuh ya memang yang paling mudah kita ketahui dari kondisi badan kita sendiri. Kita ngerasa fit nggak, kita mudah capek nggak, mudah pusing nggak, mudah pegel-pegel nggak gitu. Ya lebih lanjut kita perlu periksa tekanan darah, perlu periksa lab misalnya gula ya, kemudian kadar kolesterol. Berarti memang harus cek ke dokter Harus juga ya, cek ke dokter Wafa ya? untuk lengkap ya. Tapi kita bisa bisa mengenali gitu. Metabolisme saya baik nggak ya gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter Wafa, ini kan banyak mitos dan fakta yang sebenarnya beredar di masyarakat. Oke. Tapi kita rangkum ini dalam games ya. Oke. Bang Jegel melawan Non Mira. Pemirsa, kita akan melakukan Menang games sih gue. sehat cerdas. Oke, pemirsa, Untung game saya tanya jawab. Kalau main basket saya nyerah udah. beda. Kalah ya Bang ya? Yap. Nah, ini ada Bang Jegel dan juga Non Mira yang akan bermain games dan saya akan menanyakan pertanyaan, mitos atau fakta, nanti dokter bantu jelaskan ya Dok ya? Baik, baik. Oke, pertanyaan pertama, mitos atau fakta tunggu. Bang Jegel dan Ini Non bel Mira, makan malam dibunyiin. Oh ya, oke. Makan malam membuat kenaikan berat badan atau tidak? Kayaknya duluan Mira. Silakan Non. Mitos. Mitos. Bang Jegel berarti Fakta. fakta. Oke, silakan Dokter Wafa. Yang benar yang mana nih? Oke, yang benar makan malam meningkatkan kenaikan berat badan. Fakta. Nah, fakta. Dapat Padahal aku ngambil sisa jawaban doang, Dok. Tapi Oke. perlu kita jelaskan lagi. Jadi, tentu makan malam yang menyebabkan kenaikan berat badan kalau setelah makan malam tidak ada aktivitas untuk membakar kalori tersebut. Oh, makan Itu tidur yang Bang. Nah, baik, makan Bang. tidur. Makan tidur pengangguran saya, Dok. Astaga. Oke, pertanyaan kedua nih. Mitos atau fakta? Minum air dingin bikin gemuk. Mira duluan. Mitos. Mitos. Bang Jegel.
Fakta dong. Fakta. Heeh. Dokter? Mitos. Mitos. Lo mitos dok, kan bisa kembung dan besar, enggak? Oke. Kebanyakan minum. Oke. Silakan dokter jelaskan. Jadi minum itu air putih tidak mengandung kalori. Hmm. Yang meningkatkan berat badan itu tentu kalau bertambahnya kalori ya. Nah, airnya mau air putih, mau air hangat silahkan. Oh berarti tidak masalah. Tidak berarti. masalah. Apa ya? Ya. Baik. Oke, banyak-banyak minum air putih ya. Ya, Baik. justru harus baik minum air putih. Minum air putih bisa tinggi nggak dok? Nggak bisa ya. Kembali main basket bang. Oke, pertanyaan nomor 3 nih. Mitos atau fakta? Stres bisa bikin cepat gemuk. Nah, silakan. Fakta. Fakta. Mira? Fakta. Fakta juga. Bagaimana dok? Fakta betul. Fakta betul. Dua sama. Nggak boleh. Main nyosor aja nih Nggak, dokter. maksudnya mau tos. Iya. Oke. Jadi kalau Silakan. kita stres, dalam tubuh kita itu ada hormon namanya. Saya kenalkan ya, hormonnya namanya hormon kortisol. Baik. Diproduksinya itu dihasilkannya oleh kelenjar yang di atas ginjal, jadi di bagian pinggang kita. Nah, hormon itu memang dihasilkan kalau stres. Efeknya dia memicu metabolisme dan memicu nafsu makan. Oh jadi pengen makan Craving terus. untuk makan, maunya makan, biasanya malah makan yang manis, makan yang asin, makan yang berlemak seperti itu. Betul. Berarti jangan sampai stres tuh Bang Jigel. Ya, harus dikelola stresnya. Harus having fun terus Bang Jigel berarti. Saya stres ya emang. Jangan Perlu sampai Bang. relax ya. Harus relax. Harus relax. Oke, pertanyaan keempat nih. Mitos atau fakta makanan berlabel rendah lemak bikin cepat kurus? Abang, Fakta. fakta. Non Mira? Fakta. Yakin fakta atau mitos? Mau berubah nggak? Mitos deh. Mitos. Oke. Boleh, ternyata boleh. Kita tanya langsung ke dokter Wafa. Gimana dokter? Iya, makasih. Jadi itu mitos ya. Itu mitos. Mungkin boleh dijelaskan nih dok. Iya, karena dari makanan kemasan itu kita tidak hanya memperhatikan lemaknya, tapi yang penting sebenarnya kalorinya. Yang penting kalori. Kalori kan tidak hanya dari lemak. Mungkin dia rendah lemak, tapi ternyata gulanya tinggi. Oh baik. Seperti Oke. Nah, permainannya sudah selesai pemirsa dan pemenangnya adalah Non Mira. Yeay. Gak apa-apa deh, aku Nah, mengalah. Wah, Apa ya bang ya? Untuk seseorang yang nanti menjadi ibu dari anak-anakku. aduh, mungkin Maaf boleh ya, bang. istriku ini bercanda. Ini pertama nih, silakan dikalungkan. Yang mengalungkan aku nih. Iya dong. Iya nggak apa-apa. Kan dari calon suami. Ya kan, Aduh. tapi kan nggak Dibales. terlalu suka aneh-aneh. Maaf ya Mir. Ya, silakan. Aduh, nyampe nggak bang? Nyampe. Oh nyampe. Nah, wah gitu, sehat banget people. Sehat banget Keren. people. Oke. Selamat buat Non Mira. Oke, silakan duduk. Nah, Dokter Wafa mungkin bisa memberitahu juga ya ke Mas Jigel dan juga Non Mira. Kira-kira dan juga ke pemirsa Ayo Sehat. Mungkin diet yang baik itu diet yang sehat itu seperti apa baiknya dilakukan? Silakan. Ya, diet yang sehat itu tentu adalah diet yang seimbang. Ya, porsi karbohidrat, porsi lemak, dan porsi protein. Karbohidrat itu tetap diperlukan, namun yang diperlukan adalah kita memilih karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu karbohidrat yang cepet banget meningkatin gula darah gitu. Contohnya makanan-makanan manis ya. Terus roti misalnya, cake gitu ya, coklat itu cepet banget gulanya naik. Oh gitu. Harus pilih. Sebaliknya kita pilih karbonya yang karbo kompleks. Misalnya apa, serat ya, gandum, Roti gandum buah gitu ya, Dok, ya? gitu. Iya, Nasi seperti merah gitu dok ya. ya, misalnya nasi merah itu seratnya lebih banyak dan istilahnya ini agak ini dikit ya, ini indeks glikemiknya. Jadi kandungan gulanya lebih rendah gitu. Jadi nggak terlalu harmful buat badan kita. Kalorinya juga lebih rendah seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Oke, Dokter Wafa untuk waktunya nih. sama-sama, Mas. Saya juga mau diet dok, tapi kan biayanya mahal. Saya boleh pinjam duit nggak dok? Waduh. Diet sehat maksudnya. Diet sehat, ya, iya. Iya sehat. Oke. Monggo Bang Jigel, abis ini kita mau ngapain nih? Kasih tahu dong ke pemirsa. Habis ini kita kita mau menyeduh minuman sehat. Oh gitu. Siap. Makanya jangan kemana-mana ya. Tapi Ayo Sehat. Ayo sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa masih bersama saya,
Bang Jegel dan juga Mira. Tadi kita udah tahu soal cara kerja metabolisme tubuh kita kalau kita ingin diet. Tapi kalau soal makanan dan minuman yang bikin tambah fit, pada tahu nggak? Air putih. Air putih pakai gula. Pakai teh. Oke, jadi bukan air putih dong, berarti teh kan? Teh manis. Teh manis, oke. Nah, kita kedatangan tamu lagi. Hah? Satu orang tamu, nanti kita terhubung via Zoom juga pemirsa. Dia adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Wira Brata. Selamat pagi Pak Wira. Selamat pagi, Mas El, Mas Jegel, Mbak Mira. Pagi, Pagi, Pak Wira. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar? Nah, Sehat, alhamdulillah. Batiknya juga kuning, Pak, kelihatan sehat gitu. Oke, nah Pak Wira, ini tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang pertama ya. Kita kasih lihat dulu nih pertanyaan yang pertama dari netizen. Tanya dong, emang benar ramuan kulit nanas yang viral itu bisa nurunin berat badan? Nah, Pak Wira, ini ada pertanyaan dari netizen. Benar nggak sih ramuan nanas ini bisa menurunkan berat badan? Silakan Pak Wira. Ya viral tuh, Pak, videonya Pak viral. Kulitnya doang tuh masalahnya. nah, ini menarik ya jadinya. Ya baik, Mas El. Jadi pemirsa, sebelum saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah ada regulasi undang-undang yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional. Artinya pengobatan, perawatan, penggunaan obat tradisional secara turun-temurun yang secara empiris digunakan di masyarakat itu sudah diatur, artinya bisa dilaksanakan. Nah, kalau saya lihat tadi cuplikan film tadi, itu ada penggunaan nanas. Gitu ya. Nanas ini dengan nama latin Ananas commusus ini asalnya dari Amerika Selatan. Nah, ini kaya akan vitamin C, vitamin A, kalsium, dan kalium. Nah, di dalamnya itu vitamin C itu berfungsi untuk antioksidan, gitu ya. Jadi anti bebas. Nah, di dalamnya juga ternyata nanas itu mengandung bromelin. Bromelin ini adalah enzim pencernaan. Nah, enzim ini mampu memecah protein dan juga lemak. Nah, senyawa inilah nantinya secara metabolisme akan menekan lipogenesis. Nah, lipogenesis ini adalah bagaimana metabolit yang ada dalam tubuh itu merubah asetolin CoA menjadi lipid. Tapi ini ditahan oleh senyawa yang ada di nanas. Nah, memang perlu kajian lebih jauh, perlu penelitian praklinik, uji klinik yang lebih jauh. Kemampuan untuk melakukan oksidasi asam lemak ini yang mungkin disinyalir oleh banyak orang ini bisa mereduksi lemak, gitu. Oh, begitu. Nah, ini yang cerita senyawanya ini yang membentuk ester yang bisa larut dalam air. Tentunya memang berapa jumlah nanas yang harus dikonsumsi kan jadinya begitu. Kalau memang cara penelitian belum ada yang secara mendalam membuktikan hal ini. Oke, baik. Nah, Pak Wira, berikutnya saya, Mas Jegel dan juga Mira ini mau ngasih tunjuk nih ke Pak Wira. Sekalian kita juga mau nanya-nanya, mending kita langsung aja yuk. Mas Jegel, Non Mira, ini ada bunga telang. Bunga telang ya? Bunga telang, Pak Wira. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak Wira, ini bunga telang ini sebenarnya khasiatnya seperti apa sih Pak? Kandungannya juga seperti apa? Ya, ini bunga telang ini luar biasa sebenarnya, Mas Gel, Mas Jegel, Mbak Mira, pemirsa. Kandungannya sangat banyak mengandung flavonoid, ya. Ada saponin, ada famol, anthocyanidin, itu adalah senyawa-senyawa alami yang ada di alam, gitu ya. Nah, khasiatnya juga banyak sekali, pemirsa. Ini ada penelitian praklinik, ya, bahwa bisa menyembuhkan radang mata merah, konjungtivitis. Nah, jadi memang telang itu sebenarnya bahasa adalah awas penglihatan mata. Itu awalnya begitu. Oh, telang tuh gitu toh. Gitu. Nah, ada juga sifat antioksidan. Nah, ini mereduksi senyawa radikal bebas nih. Nah, dari bunga ini. Nah, juga bisa meringankan peradangan. Jadi kalau ada bengkak-bengkak gitu, ambil bunga telang gitu, dilarutkan sedikit dengan air, ditempel, itu bisa mencegah antiinflamasi, gitu ya. Nah, itu bisa digunakan juga. Dan juga bisa menurunkan gula darah dan menjaga kestabilan darah, tentunya dengan penggunaan yang tepat. Termasuk juga dalam hal ini adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini yang paling penting. Nah, itu betul. Nah, itu kalau dilihat pewarnanya sudah mulai keluar, itu ada pewarna alami di sana itu. Wah, itu luar biasa itu.
ketika dilakukan perebusan, kemudian dilakukan seduhan, nah itu berwarna dia. Nah itu tampilan warna sangat menarik sekali. Iya, warnanya biru, Pak. biru-biru gitu, Pak. Ya, Oke, tapi Pak ini sebenarnya bisa diseduh dengan air panas saja atau bisa ditambah madu dan juga lemon, Pak? ya ini bisa. Nah tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ramuan bunga telang ini. Pertama harus bunganya itu segar. Harus segar. Tidak boleh rusak dengan serangga atau penyakit tanaman ya, segar itu bunganya. Nah, yang kedua kemudian penggunaan alat instrumen yang dipakai untuk mengaduk wadah-wadah itu jangan terbuat dari aluminium, timah atau tembaga karena nanti ada reaksi flavonoid di sana. Begitu. Baik. Dan Kemudian ini sudah juga- direkomendasikan oleh Kemenkes, Pak? Ya, ini penderita penyakit diabetes sebaiknya menggunakan gula yang rendah kalori ya. Oke. Nah, Emang Mira sering bikin gini ya, Mir? Sering. Sering. Pantes. Pantes matanya biru ya. Oke, Pak Wira, terima kasih untuk informasinya, ini sangat berguna banget. Dan semoga ini Mas Jegel nih bisa langsung melakukan atau melaksanakan diet. Diet yang sehat Mas ya? Jegel udah nyoba belum nih? Belum, ini kali pertama, Pak. segar ini rasanya. Segar loh. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya coba nanti nih. Oke, Warnanya baik. ditambah Nah, lagi jadi ungu loh. Pak Wira, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, usai sudah 30 menit, saya, Pak Wira, Bang Jegel, dan juga Mira menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. El jadi warna ungu, El dicampur lemon. Oh ya. Tuh.